Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ardi dari kelompok smartphone akan mempresentasikan hasil survei kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi saat ini adalah smartphone. Smartphone merupakan handphone canggih yang mempunyai sistem operasi seperti komputer. Tidak sedikit orang yang menggunakan smartphone sebagai media komunikasi yang paling efektif dan murah. Dengan smartphone, seseorang dapat mengirimkan pesan berbentuk suara, video, dan gambar dengan waktu yang sangat cepat dan bersifat langsung. Dengan banyak fitur menarik yang ada pada smartphone, tentu saja memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, terutama dalam hal berkomunikasi. Namun karena kemampuan serba bisa ini, smartphone memiliki dampak yang dapat mempengaruhi perilaku penggunanya. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, berapa lama mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018 menggunakan smartphone dalam sehari? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi lamanya penggunaan smartphone dalam sehari oleh mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018? Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui lamanya mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018 menggunakan smartphone dalam sehari. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi lamanya penggunaan smartphone dalam sehari oleh mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Sampel dari penelitian ini yaitu 75 mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jumlah 75 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan digital yaitu Google Form. Google Form merupakan alat yang berguna untuk membantu dalam membuat survei dan mengumpulkan informasi yang mudah dan efisien. Mengapa kami menggunakan bantuan digital yaitu Google Form? Karena adanya pandemi pada saat ini, maka tidak memungkinkan bagi kami untuk menyebarkan kuesioner secara langsung. Oleh karena itu, kami memerlukan bantuan digital yaitu Google Form, karena Google Form itu lebih mudah dan efisien. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Teknik ini mengambil sampel yang terdiri dari individu yang mudah ditemui. Mengapa kami menggunakan teknik accidental sampling? Karena siapa saja yang mau mengisi kuesioner tersebut akan dijadikan sebagai sampel. Karena ada 75 responden yang mau mengisi kuesioner tersebut, maka ke-75 responden tersebut kami jadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Berikut kuesioner yang kami sebarkan kepada mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018. Setelah kuesioner disebarkan selama beberapa hari kepada mahasiswa FMIPA UNP Angkatan 2018, kami mendapatkan 75 responden dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurusan. 37 orang atau 49% berasal dari jurusan statistika. 9 orang atau 12% berasal dari jurusan pendidikan IPA. 6 orang atau 8% berasal dari jurusan fisika. 7 orang atau 9% berasal dari jurusan matematika. 8 orang atau 11% berasal dari jurusan biologi. Dan 8 orang atau 11% berasal dari jurusan kimia. Yang kedua yaitu jenis kelamin.
7 orang atau 9% dari responden tersebut berjenis kelamin laki-laki dan 68 orang atau 91% dari responden tersebut berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga yaitu jumlah smartphone. 74 orang atau 99% dari responden tersebut memiliki smartphone sebanyak 1 buah. Dan 1 orang atau 1% dari responden tersebut memiliki smartphone sebanyak lebih atau sama dengan 2 buah. Yang keempat yaitu harga smartphone. 33 orang atau 44% dari responden tersebut memiliki smartphone dengan harga kurang atau lebih dari 2 juta rupiah. 28 orang atau 37% dari responden tersebut memiliki smartphone dengan harga Rp2.100.000 sampai dengan Rp3 juta. 11 orang atau 15% dari responden tersebut memiliki smartphone dengan harga Rp3.100.000 sampai dengan Rp4 juta. Dan 3 orang atau 4% dari responden tersebut memiliki smartphone dengan harga lebih atau sama dengan Rp4.100.000. Yang kelima yaitu intensitas penggunaan smartphone. 1 orang atau 1% dari responden tersebut menggunakan smartphone kurang dari atau sama dengan 1 jam per hari. 7 orang atau 9% dari responden tersebut menggunakan smartphone selama 2-3 jam per hari. 21 orang atau 28% dari responden tersebut menggunakan smartphone selama 4-5 jam per hari. Dan 46 orang atau 62% dari responden tersebut menggunakan smartphone selama lebih dari atau sama dengan 6 jam per hari. Selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan dari kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diungkap oleh kuesioner tersebut. Uji validitas menggunakan analisis korelasi Pearson, keputusan mengetahui valid atau tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Namun jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. R tabel bernilai 0,2272 untuk N atau sampel sebanyak 75 dengan alfa atau tingkat signifikan 0,05. Setelah kuesioner tersebut diuji validitasnya, didapatkan ke-33 pernyataan atau pertanyaan dari kuesioner tersebut dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih dari nilai R tabel yaitu 0,2272. Maka pernyataan-pernyataan tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen digunakan untuk melihat konsistensi jawaban yang diberikan oleh responden. Kriterianya adalah apabila nilai R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen dinyatakan reliabel. Dan sebaliknya, apabila R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Apabila pengukuran itu valid, belum tentu ia reliabel. Namun apabila pengukuran itu reliabel, sudah pasti ia valid. Setelah diuji reliabilitas, didapatkan nilai Cronbach alpha dari kategori penggunaan smartphone dengan pernyataan sebanyak 10 buah, yaitu 0,773 dengan nilai R tabel sebesar 0,2272. Maka pernyataan-pernyataan di dalam kategori tersebut dinyatakan reliabel. Pada kategori perilaku mahasiswa, dengan 23 pernyataan, didapatkan nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,919 dengan nilai R tabel sebesar 0,2272. Maka pernyataan-pernyataan di kategori perilaku mahasiswa dinyatakan reliabel. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas ini, yang digunakan yaitu nilai residual dari data tersebut. Jika nilai S-IMSIC-nya lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Namun jika nilai S-IMSIC-nya kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov.
Setelah nilai residual dari data tersebut diuji normalitasnya, didapatkan nilai asymptotic-nya yaitu sebesar 0,909. Karena nilai asymptotic-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian itu berdistribusi normal. Uji selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel atau nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara penggunaan smartphone dengan perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Namun jika nilai F hitung lebih dari F tabel atau nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara penggunaan smartphone dengan perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Setelah data tersebut diuji linearitasnya, didapatkan nilai F hitungnya yaitu sebesar 1,049 dan nilai sig-nya 0,424. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel penggunaan smartphone dengan variabel perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Pada variabel penggunaan smartphone, didapatkan 4% dari jawaban responden mengatakan sangat tidak setuju, 5% mengatakan tidak setuju, 20% mengatakan netral, 30% mengatakan setuju, dan 41% mengatakan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan pada kategori atau variabel penggunaan smartphone. Secara keseluruhan, didapat persentase jawaban responden terhadap penggunaan smartphone yaitu 41% responden sangat setuju dengan penggunaan smartphone tersebut. Selanjutnya yaitu pada variabel perilaku mahasiswa, didapatkan 18% dari jawaban responden mengatakan sangat tidak setuju, 28% mengatakan tidak setuju, 34% mengatakan netral, 14% mengatakan setuju, dan 6% mengatakan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel perilaku mahasiswa. Secara keseluruhan, didapat persentase jawaban responden terhadap perilaku mahasiswa yaitu 34% responden netral atau cukup setuju dengan perilaku mahasiswa tersebut. Uji selanjutnya dan merupakan uji terakhir yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian ini adalah H0, penggunaan smartphone berpengaruh positif terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. H1-nya adalah penggunaan smartphone berpengaruh negatif terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai T hitung lebih dari T tabel atau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Artinya, penggunaan smartphone berpengaruh negatif terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Dan jika T hitung kurang dari T tabel atau nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka kita terima H0, artinya penggunaan smartphone berpengaruh positif terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. T-tabel diketahui bernilai 1,993 dengan alfa per 2 yaitu sebesar 0,025 dan derajat bebasnya yaitu N kurang 2 atau 75 dikurang 2 yaitu 73. Didapatkan dari tabel yaitu nilai T-nya 4,096 dan nilai signifikannya yaitu 0,000. Artinya kita tolak H0 dan kita terima H1. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan smartphone berpengaruh negatif terhadap perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Maka dapat disimpulkan dari penelitian atau survei tersebut bahwa mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018 rata-rata menggunakan smartphone selama lebih atau sama dengan 6 jam per hari. Lamanya penggunaan smartphone ini dikarenakan berbagai aktivitas yang dilakukan seperti kuliah online, bermain game, bermain media sosial, menonton YouTube, dan hal lainnya. Pengaruh dari penggunaan smartphone sendiri membawa dampak negatif bagi perilaku mahasiswa FMIPA UNP angkatan 2018. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.